Di sini saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Saya Romelia Septiani Bro. Saya Rasa Septiani. dan saya sendiri Haruna Sudarto. Di sini dibagi beberapa menjadi slide. Yang pertama mungkin dari Kak Chandra dulu. Slide yang pertama, ada apa alasan utama memilih Shopee dan Lazada sebagai objek penelitian? Alasan utama memilih Shopee dan Lazada sebagai objek penelitian adalah karena keduanya merupakan platform e-commerce terbesar dan paling aktif di Indonesia. Dengan jumlah pengguna volume transaksi yang sangat tinggi, kondisi ini menuntut pengelolaan sistem database yang andal, cepat, dan aman untuk mendukung operasional platform. Selain itu, Shopee dan Lazada memiliki karakteristik dan strategi bisnis yang berbeda, sehingga menarik untuk dibandingkan menggunakan metode Quality Function Development atau QFD, diterjemahkan ke dalam karakteristik teknis database yang berbeda pula. Oleh karena itu, keduanya dianggap representatif untuk menggambarkan praktik pengelolaan database e-commerce berskala besar di Indonesia. Baik, slide yang kedua, ada mengapa sistem database menjadi aspek penting dalam e-commerce. Sistem database menjadi aspek penting dalam e-commerce karena seluruh aktivitas dan proses bisnis bergantung pada pengelolaan data. Database berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data produk, pengguna, transaksi, pembayaran, hingga pengiriman. Tanpa sistem database yang baik, e-commerce akan mengalami masalah seperti akses data yang lambat, informasi stok yang tidak akurat, kesalahan transaksi, serta resiko kebocoran data. Selain itu, database yang andal memungkinkan akses data secara real-time, menjaga konsistensi informasi, serta mendukung keamanan data pengguna. Oleh karena itu, kualitas sistem database sangat menentukan kelancaran layanan, kepercayaan pengguna, dan keberhasilan e-commerce secara keseluruhan. Lanjutkan tentang mengapa sih metode Quality Function Development atau QFD sangat relevan untuk menganalisis database e-commerce. Dengan metode Quality Function Development atau QFD relevan digunakan untuk analisis database e-commerce. Karena QFD sendiri berfokus pada penerjemahan kebutuhan pengguna atau voice of customer ke dalam karakteristik teknis sistem. Melalui QFD, kebutuhan pengguna seperti kecepatan akses data, akurasi informasi dan keamanan data, dan keandalan transaksi dapat dipetakan secara sistematis ke aspek teknis database. Dengan menggunakan host of quality atau QFD membantu menentukan prioritas pengelolaan dan pengembangan database sehingga sistem e-commerce dapat lebih sesuai dengan harapan pengguna. Nah, untuk selanjutnya adalah apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada platform e-commerce lain seperti Tokopedia atau Bukalapak? Di dalam hasil penelitian ini, pada prinsipnya dapat diterapkan pada platform e-commerce lain seperti Tokopedia ataupun Bukalapak sendiri. Karena kebutuhan utama pengguna terhadap sistem database relatif sama, yaitu kecepatan akses data, sistem database relatif sama, yaitu akurasi informasi, keamanan dan keandalan sistem transaksi. Namun, penerapan perlu disesuaikan dengan karakteristik skala bisnis dan strategi operasional masing-masing platform. Oleh karena itu, metode QFD sendiri sangat fleksibel, bersifat fleksibel dan dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Tetapi hasil teknisnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung tanpa menyesuaikan konteks. Dari manakah data ini? Data ini 100% berasal dari penelitian lapangan kami. Kami mendapatkannya dari hasil wawancara dengan observasi langsung. Jadi ini adalah data premier yang fresh dan kontekstual. Selanjutnya, mana yang benar-benar hasil komunikasi lisan dan wawancara? Yang benar-benar hasil wawancara adalah konten verbal yang keluar dari mulut narasumber sebagai respon atas pertanyaan Anda, beserta interpretasi makna di balik ucapan tersebut. Data ini bersifat subjektif. Data observasi adalah data kontekstual dan perilaku yang kami tangkap dengan indera penglihatan.
dan penegaran untuk hal non-verbal seperti nada bicara. Selama di lapangan, data ini sering digunakan untuk membandingkan atau mengonfirmasi apa yang dikatakan dalam wawancara. Misal, karyawan mengatakan mereka disiplin, tetapi observasi menunjukkan banyak yang datang terlambat. Dalam laporan yang baik, kedua sumber data ini dianalisis secara terpisah. Terlebih dahulu, kemudian disintesis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Oke, lalu observasi itu dipakai di bagian mana? Jadi observasi itu tidak menghasilkan loss, tapi membantu tim memahami penyebab masalah. Contoh observasi pelanggan yaitu ada barang tidak sesuai dan tidak repeat. Kedua, ada packaging kurang aman dan keterlambatan pengiriman. Dan observasi ini tim kami mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis database e-commerce Shopee dan Lazada menggunakan metode QFD, dapat disimpulkan bahwa kedua platform telah memenuhi kebutuhan pengguna dengan karakteristik sistem database yang berbeda. Shopee unggul dalam kecepatan akses dan kemudahan penggunaan, sedangkan Lazada lebih menekankan pada keamanan dan stabilitas data. Metode QFD efektif dalam mengidentifikasi terkait antara kebutuhan pengguna dan karakteristik teknis database, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan sistem e-commerce agar lebih optimal dan berorientasi pada pengguna. Oke, untuk bagian ini saya akan menjelaskan hasil analisis quality contention deployment atau QFD yang kami susun berdasarkan data pada file Excel. Analisis ini bertujuan untuk menentukan prioritas peningkatan layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Di dalam customer list terdapat ada kecepatan pengiriman, harga barang terjangkau, kemudahan aplikasi, ketersediaan produk, kebijakan retur dan garansi, promo dan diskon, layanan pelanggan responsif, pesanan sampai dengan aman dan tidak rusak, estimasi waktu pengiriman jelas dan akurat, aplikasi tidak sering error atau lambat. Di dalam technical recruitment terdapat ada jumlah dan intensitas promo, kerjasama logistik, fitur gratis ongkir, desain dan aplikasi, sistem dan digital, sistem keamanan dan verifikasi, kualitas customer service, akurasi sistem tracking, jumlah dan persebaran warehouse atau hub logistik, ketersediaan layanan same day atau instant delivery, besaran subsidi ongkos kirim, kecepatan respon customer service, sistem pengembalian dan refund otomatis, personalisasi rekomendasi produk, kemudahan metode pembayaran. Di dalam technical recruitment terdapat ada jumlah dan intensitas promo, kerjasama logistik, fitur gratis ongkir, desain dan aplikasi, sistem dan digital, sistem keamanan dan verifikasi, kualitas customer service, akurasi sistem tracking, jumlah dan persebaran warehouse atau hub logistik, ketersediaan layanan same day atau instant delivery, besaran subsidi ongkos kirim, kecepatan respon customer service, sistem pengembalian dan refund otomatis, personalisasi rekomendasi produk, kemudahan metode pembayaran. Oke, di sini Pak, di sini saya lanjutkan di dalam materi ini kami mau analisis seberapa kuat sih hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis. Hubungan ini diberi bobot kuat seperti yang bulat itu kuat, kalau yang sedang yang bulat doang, terus yang semakin besar pengaruh karakteristik teknis tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti kebutuhan kecepatan pengiriman, memiliki hubungan kuat dengan optimalisasi rute dan manajemen armada. Selanjutnya, hasil prioritas teknis berdasarkan hasil perhitungan pada file Excel diperoleh prioritas teknis utama yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan.
Contoh karakteristik teknis dengan bobot tertinggi adalah sistem tracking, diikuti oleh kecepatan pengiriman dan keamanan barang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada aspek digital dan operasional akan memberikan dampak paling besar terhadap kepuasan pelanggan. Melihat dari hasil KFD ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggan lebih memprioritaskan keandalan layanan dibandingkan aspek lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memfokuskan sumber daya pada aspek yang memiliki bobot teknis tertinggi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan data ataupun teknis lainnya, kami minta maaf dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.